semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama Teh Yani di seputar asam lambung, GERD anxiety, psikosomatis. Teman-teman, pada video kali ini saya akan coba share kenapa sih mau makan gak makan badan kita ini tetap aja suka lemes ya. Memang seperti itu ya teman-teman, ketika kita mengalami asam lambung, GERD anxiety, psikosomatis itu. Ini juga berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman, kalian gak usah takut ya. Memang ketika kita mengalami asam lambung, GERD anxiety itu, kita sering sekali merasakan lemes ya badan itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita jadwal makan kita tuh 3 jam sekali ya, misal pertama kita makan jam 6 pagi misal, terus 3 jam kemudian jam 9 ya. Nah sebelum jam 9 itu kadang-kadang sekitar 1 jam lagi kita jadwal makan kita itu, misalkan jam 9 ya, sebelumnya itu setengah jam lagi atau seperempat jam lagi itu kita akan merasakan lemas ya, kita akan merasakan lemas seperti yang kuat ya, pengen makan gitu. Tetapi ya teman-teman, lemas itu biasa ya, kalian tetap harus dijaga ya pola makan kita. Misalkan kalau kita lagi ngejalan ini yang 3 jam sekali misal, tetap kita harus jaga, jadwalkan makan tetap jam 9. Memang sebelumnya sekitar setengah jam lagi atau seperempat jam lagi kita merasakan lemes ya. Nah kalau kita langsung makan itu nanti asam lambungnya nanti ngaco lagi ya teman-teman. Makanya tetap ya jadwalkan dan tepatkan waktu makan kalian. Walaupun ada sensasi yang lemas ya, kadang setelah makan pun kita akan merasakan lemas ya, tetap merasakan lemas sekitar seperempat jam atau 1 jam lagi, 1 jam kemudian masih ngerasa lemas. Nah kemudian setelah melewati setengah jam atau seperempat jam, kita kadang-kadang sudah mulai agak hilang ya lemasnya, seperti itu ya. Nah itu karena mungkin kadar gula di dalam tubuh kita tuh rendah ya, namanya kita sedang kena asam lambung, GERD anxiety itu, si nutrisi itu terserap ke otak ya, banyak terserap ke otak, jadi nggak ke tenaga ya, jadi ke otak ya, ke pikiran ya. Karena kan ketika anxiety itu pikiran kita kadang-kadang suka banyak mikir. Nah di situ nutrisi dalam makanan itu kadang-kadang banyak terserap oleh pikiran ya. Jadi enggak semuanya terserap ke tubuh kita gitu teman-teman. Solusinya kalau kita sering merasakan lemas seperti itu, saya dulu dibantu dengan minum vitamin ya. Bisa minum vitamin B6 atau B12 atau B kompleks ya. Pokoknya vitamin itu bisa membuat badan kita itu enggak lemes ya, enggak terlalu lemes gitu. Dan tentunya kalian tuh nggak boleh takut ya, jangan takut. Memang itu sensasi lemes itu memang hanya dari sensasi GERD ya. Kalau kita misalkan pikirannya udah memang terjaga ya, udah gak terlalu mikirin penyakit, tentunya apapun yang kita makan akan terserap ke energi ya, ke energi badan kita, ke tenaga ya gitu maksudnya, terserap ke otak terus, ke pikiran terus ya. Jadi si lemesnya juga akan hilang ya. Nah, pokoknya teman-teman tetap ya harus menjaga dan mengelola pola pikir ya.
Nah, satu lagi teman-teman, nih ada yang bertanya sama saya, kira-kira mau mandi nih, mau mandi terus mandi tiba-tiba ngerasain di kamar mandi itu ngerasain gemetar, lemes kayak gitu ya, takut kayak gitu. Itu karena sebelum mandi pola pikir kita udah mikir yang aneh, yang enggak mikir yang kemana-mana. Sebelumnya biasanya nih, pengalaman saya juga nih, sebelum mandi kita udah mikir lah kalau mandi nanti takut begini. Nah, nanti ketika mandi pun akan ada sensasi seperti itu ya, seperti sensasi lemas, sensasi takut kayak gitu. Beda kalau misalkan kita sebelum mandinya bikinlah hati kita itu bahagia ya. Kalau kita mandi badan kita akan seger, badan kita akan sehat, seperti kalau kita udah mandi seperti seger kayak gitulah. Nanti kalau mandi pun kita tidak akan merasakan sensasi ya, itu ya teman-teman. Dulu yang saya rasakan seperti itu. Kalau mau masuk kamar mandi sebelumnya kita udah mikir yang enggak ya, di kamar mandi pasti ada sensasi. Tapi kalau misalkan sebelum masuk kamar mandi kita misalkan di dalam diri kita, wah, timbulkan rasa-rasa yang bahagia. Bahagia gimana sih kalau kita lagi bahagia tuh kayak gitu, walaupun kita lagi kena get ya, hormon bahagia itu memang kurang ya. Hormon bahagianya itu tipis ya, tapi harus ditimbulin terus ya teman-teman, agar setiap kita melakukan sesuatu itu tidak menimbulkan sensasi. Seperti kita kalau mau makan sesuatu, kalau mau mandi, kalau mau pergi kemana-mana, ketika kita menimbulkan rasa-rasa bahagia, kita tingkatkan hormon-hormon kebahagiaan dalam diri kita ya. Kita kan kekurangan hormon kebahagiaan. Kita latih, kita tingkatkan hormon-hormon kebahagiaan itu. Nah, kemudian kalaupun kita melakukan sesuatu ataupun kita makan sesuatu, mau pergi kemana-mana, mau melakukan apapun, jika didasari dengan diafirmasikan dalam diri kita itu rasa-rasa bahagia, insya Allah teman-teman gak akan ada sensasi. Nah, seperti itu. Beda ya kalau misalkan sebelumnya kita udah pikir yang aneh ya, pasti ada sensasi ya. Itu teman-teman, saya jawab pertanyaan dari teman kita yang ada di WA. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian ingin sharing, silahkan saya cantumkan nomor WA juga ya di bawah, ada di deskripsi ya, bisa di Facebook saya ya, saya nanti cantumkan ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa sharing ya dengan saya, insya Allah saya coba jawab ya pertanyaan dari kalian. Nah seperti itu ya teman-teman, sekian videonya, terima kasih.